Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat senantiasa. Kekasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua sepanjang satu minggu ini mengenal Alkitab adalah firman Allah. Karena dengan para pendengar renungan melekat dalam Tuhan mengenal Alkitab, maka imannya semakin teguh dan jalan hidupnya semakin terang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami dapat diberikan kesehatan yang baik. Maka dari itu Tuhan, kami mau menggunakan kesempatan yang indah ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu agar hati, pikiran, dan perbuatan kami searah dengan firman Tuhan. Dengan demikian hidup kami semakin kuat di dalam Engkau dan bahkan iman kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran atau pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami percaya lewat firman Tuhan inilah yang kami akan terapkan dan lakukan dalam kehidupan kami. Maka kami akan memberikan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, apakah Alkitab firman Allah? Firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekasih, renungan ini merupakan kalimat pertanyaan, yaitu apakah Alkitab merupakan firman Allah? Bila kita mau tahu jawaban dari pertanyaan ini, tentunya dasar dalam kita mengenalnya bukan dari sumber yang lain. Sebab ketika kita mencari jawabannya dari sumber yang lain, maka tidak akan menjawab dan juga akan mempunyai pemahaman yang salah dan menyesatkan. Kekasih, jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan bagaimana pandangan kita terhadap Alkitab dan pengaruhnya bagi hidup dan keimanan kita sebagai orang Kristen, namun juga berdampak terhadap hidup kekekalan kita. Kalau Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan, maka kita perlu menikmatinya, mempelajarinya, menaatinya, dan mempercayainya. Kalau Alkitab adalah firman Tuhan, bila kita tidak memperdulikan Alkitab, sama saja kita tidak memperdulikan Allah. Alkitab bukanlah sebuah buku berisi kebenaran-kebenaran, sekalipun di dalamnya ada kebenaran yang diwahyukan dalam aturan-aturan dan hukum-hukum. Alkitab adalah kitab suci yang diinspirasikan atau diilhamkan Allah kepada para penulis kitab sesuai dengan keinginan Allah, tanpa salah secara keseluruhannya. Adapun dalam tulisan Alkitab bukan hanya dalam bentuk pikiran, tetapi juga kata-katanya adalah pilihan Allah secara sempurna. Kekasih mungkin bertanya, bagaimana cara Allah menuliskan Alkitab? Alkitab yang kita miliki bukanlah kitab yang langsung ditulis oleh Allah dari surga, seperti Allah memberi 10 hukum dari kedua loh batu kepada Musa. Juga cara Allah mengilhamkan Alkitab tidak terjadi dengan cara didiktekan oleh Allah. Jika Allah mendiktekan firman-Nya kepada para penulis, maka gaya tulisan, bahasa, dan kosakata atau perbendaharaan kata dari Alkitab akan bergaya bahasa Allah, bukan? Tetapi faktanya Alkitab menggunakan gaya bahasa normalnya manusia. Maksudnya, tempat dalam menulis adalah tempat manusia. Kisah yang ditulis sebagian cerita tentang manusia. Budaya yang ditampilkan juga adalah budaya manusia. Kekasih, karena firman itu berasal dari Allah, maka Allah lah yang menuntun para penulis untuk menuliskan tanpa merampas kepribadian, budaya, dan zaman para penulis. Contoh, Daud dan Salomo yang melankolis dituntun dan diizinkan Allah untuk menuliskan firman Tuhan dalam bentuk puisi sesuai kebutuhan. Daniel, Yeskil, Mika, dan nabi lainnya dituntun dan diizinkan oleh Allah menuliskan firman-Nya dalam bentuk penglihatan bersifat simbolik sesuai kebutuhan zaman mereka. Paulus dan rasul lainnya dituntun Allah untuk mendokumentasikan firman Tuhan dalam bentuk surat. Itulah sebabnya corak bentuk tulisan, gaya bahasa yang termuat dalam Alkitab itu beragam. Ada yang berbentuk Taurat seperti tulisan Musa, berbentuk kitab sejarah seperti kitab raja-raja,
berbentuk nubuatan seperti kitab nabi-nabi, berbentuk puisi seperti Amsal sampai Mazmur, berbentuk Injil, atau berbentuk surat-surat. Mengapa ini terjadi? Karena keadaan para penulis dan pembaca saat itu berbeda-beda. Berbeda dalam bahasa, sosial, spiritual, geografis, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Allah hendak menyampaikan firman-Nya kepada manusia normal sehingga menggunakan cara-cara yang normal sesuai budaya dan zaman. Kekasih Kristus, atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen? Alkitab merupakan salah satu saluran wahyu dari Allah, dan saluran-saluran itu ada wahyu umum dan wahyu khusus yang Tuhan berikan kepada manusia. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada atau eksis melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari surga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Ada dua wahyu khusus yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan benar. Pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi ke dunia ini, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 1-3, ayat 14, ayat 18. Demikian juga dalam pasal 14 ayat 7-11, pasal 17 ayat 3. Kedua, melalui Alkitab atau firman Allah yang tertulis, kita dapat mengenal Allah dengan benar karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. Kekasih, Allah dalam menyampaikan firman-Nya dapat melalui beberapa hal, diantaranya Urim dan Tumim, yaitu alat bantu yang dipercaya oleh orang-orang Israel, digunakan oleh para imam pada zaman dahulu dalam zaman Perjanjian Lama yang telah diberikan Allah untuk menerima suatu jenis wahyu dari Allah. Tertulis dalam Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Bilangan 27 ayat 21, ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Dalam menyampaikan firman-Nya, Allah juga dapat melakukan melalui mimpi, tercatat dalam Kejadian 20 ayat 3 ayat 6, pasal 31 ayat 11-13, Yoel 2 ayat 28. Melalui penglihatan, tercatat dalam Yesaya 1 ayat 1, pasal 6 ayat 1, Yeskil 1 ayat 3. Melalui malaikat, Daniel 9 ayat 20-21, Lukas 2 ayat 10-11, Wahyu 19 ayat 17. Melalui nabi-nabi, 2 Samuel 23 ayat 2, Zakaria 1 ayat 1, Efesus 3 ayat 5. Melalui peristiwa-peristiwa, Mika 6 ayat 5, Yeskil 25 ayat 7, Yohanes 1 ayat 14. Melalui Alkitab, 1 Petrus 1 ayat 21, Ibrani 1 ayat 1 dan 2, 2 Timotius 3 ayat 15-17. Kekasih, karena pentingnya Alkitab dan klaim bahwa ia adalah firman Tuhan, Alkitab berkali-kali diserang dan berusaha dimusnahkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu isinya palsu, padahal Alkitab sendiri mengatakan agar kita jangan menambahkan atau menguranginya. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan 12 ayat 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Demikian juga dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini.
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Kekasih, untuk semakin mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tentunya kita semakin setia untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah dan luar biasa, sangat memberkati kehidupan kami, agar kami tetap melekat di dalam Engkau dan tetap tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus semakin berakar dalam iman percaya kami, sehingga kami tidak lagi mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran, bahkan hal-hal yang ingin menyesatkan keimanan kami. Kami bersyukur buat firman yang disampaikan pada hari ini. Kami semakin mengerti bahwa Alkitab adalah benar. Itu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami untuk sepanjang minggu ini. Kami tetap terus mendengarkan renungan ini agar kami semakin mengerti tentang Alkitab itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.